warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Tindrik Bandi dari Fakultas Ekonomi STM Muhammadiyah Cilacap dari Prodi S1 Manajemen. Dan di sini saya akan mempresentasikan matkul pajak dengan tema pajak penghasilan PPh pasal 24. Jadi langsung saja ke slide pertama ya, teman-teman. Nah, di sini ada definisi dan tujuan. Apa definisi dan tujuan PPh pasal 24 itu? Yang pertama ada definisi. PPh pasal 24 ada regulasi yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, atau PPh 24 merupakan mekanisme yang memungkinkan wajib pajak dalam negeri untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang di Indonesia dan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari PPh pasal 24. Nah, tujuan PPh pasal 24 ini untuk menghindari pengenaan pajak berganda atau double taxation terhadap wajib pajak yang memiliki penghasilan di dalam maupun di luar negeri. Lanjut. Nah, di sini ada subjek dan objek PPh pasal 24. Contohnya dari yang pertama subjek, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Nah, selanjutnya ada objek PPh pasal 24. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau bisa disebut atau diterima atau WPDN dari luar negeri yang dapat dikreditkan atau diperhitungkan terhadap total PP yang terutang di Indonesia. Selanjutnya ada sumber penghasilan wajib pajak. Berdasarkan pasal 24 UU PPh dan PMK terkait berikut yang termasuk sumber penghasilan luar negeri. Yang pertama, penghasilan dari usaha laba, usaha dari kegiatan bisnis yang dilakukan di luar negeri. Yang kedua, dividen yang diterima dari perusahaan luar negeri. Yang ketiga, bunga-bunga pinjaman atau deposit dari luar negeri. Yang keempat, royalti imbalan atas penggunaan hak kekayaan intelektual di luar negeri. Yang kelima, sewa harta atau properti yang berlokasi di luar negeri. Yang keenam, imbalan jasa penghasilan dari jasa yang dilakukan di luar negeri. Yang ketujuh, keuntungan pengalihan harta atau capital gain, keuntungan dari penjualan aset atau saham di luar negeri. Selanjutnya, penghasilan dari PUT di luar negeri, laba dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Yang terakhir, penghasilan lain hadiah, penghargaan atau penghasilan lain dari sumber luar negeri. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pajak. Nah, berikut ada contoh beberapa prinsip pajak. Yang pertama, kredit terbatas. Berdasarkan kredit pajak, luar negeri tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan pasal 24 ayat 2 UU PPh. Yang kedua, ambil nilai terendah. Perhitungan kredit pajak mengambil nominal terendah dari jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, atau penghasilan luar negeri dan atau juga penghasilan kena pajak dikali PPh terutang. Yang ketiga, pajak langsung atas penghasilan. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak dari luar negeri tersebut. Slide selanjutnya. Ini dari lanjutan dari prinsip pajak yang keempat. Yang keempat, tahunan pajak yang sama. Pengkreditan pajak yang dibayar di luar negeri harus dilakukan dalam tahun pajak yang sama. Yang kelima, per negara. Apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan PPh pasal 24
dilakukan untuk masing-masing negara. Yang keenam, penghasilan final tidak digabung. Penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak bisa digabungkan bersama dengan penghasilan lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, menghitung batas maksimum kredit pajak. Nah, berikut ada beberapa ya, contohnya saya bacakan. Rumus batas maksimum kredit pajak neto LN atau PKP dikali PPh terutang di Indonesia. Studi kasus Andi Brokeremer. Neto LN sama dengan 300 juta. Neto DN sama dengan 100 juta. PKP dikurangi neto LN ditambah neto DN sama dengan 300 juta ditambah 100 juta sama dengan 400 juta. Selanjutnya, PPh terutang PKP dikali tarif pajak sama dengan 400 juta dikali 22% sama dengan 88 juta. PMKP sama dengan neto LN atau PKP dikali PPh terutang di Indonesia. PMKP sama dengan 300 juta atau 400 juta dikali 88 juta 0,75 dikali 88 juta. Dan batas maksimum kredit pajak adalah 66 juta. Selanjutnya langsung ada studi kasus yang lain. Dari PT Bersama punya PKP dengan nominal 1 miliar rupiah. Di dalamnya ada penghasilan dari Singapura berjumlah 200 juta dengan tarif pajak Singapura 220% sama dengan 40 juta. Taruhlah tarif PPh badan di Indonesia 22% atau PPh terutang 222 juta. Nah, selanjutnya itulah batas maksimum. 200 juta dibagi 1 miliar dikali 220 juta sama dengan 44 juta. Jadi, pajak yang dibayar di Singapura 40 juta, lebih kecil dari batas maksimum 44 juta. Maka yang boleh dikreditkan adalah 40 juta. Lanjut. Nah, selanjutnya ada mekanisme administratif dan persyaratan. Untuk mengkreditkan pajak ini, wajib pajak harus menyampaikan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau KPP bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan, dokumen lampiran, laporan keuangan dari penghasilan luar negeri, salinan surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Selanjutnya ada kesimpulan. Pajak penghasilan pasal 24 merupakan perwujudan asas world with income yang dianut Indonesia, di mana negara berhak memajaki penghasilan warganya dari manapun sumbernya, guna menghindari terjadinya double taxation yang dapat menghambat investasi nasional. PPh pasal 24 memberikan fasilitas kredit pajak luar negeri. Pengkreditan ini dibatasi oleh metode ordinary kredit untuk menjaga penerimaan negara, serta wajib didukung oleh pemenuhan kepatuhan administratif pada saat penyampaian SPT tahunan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya begitu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.